Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan makalah kami yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis yang beranggotakan saya sendiri, Indah Parawansyah, dan rekan saya, Lara Sintia. Adapun tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Kemampuan Berpikir Matematis yang diampu oleh Ibu Eline Yanti Putri Nasution. Untuk penjelasannya kita simak terus videonya ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama pengertian berpikir kritis. Untuk pengertian berpikir kritis ini ada banyak pendapat para ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai berpikir kritis. Salah satunya yaitu Ennis yang mengatakan berpikir kritis adalah cara berpikir reflektif yang masuk akal atau berdasarkan nalar yang difokuskan untuk menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan. Sedangkan menurut Hasaubah, berpikir kritis adalah kemampuan memberi alasan secara terorganisasi dan mengevaluasi kualitas suatu alasan secara sistematis. Di sini sangat banyak pendapat para ahli. Untuk itu, kami sebagai pemakalah menyimpulkan bahwa berpikir kritis itu adalah suatu kegiatan berpikir yang melihat suatu permasalahan dari sudut pandang lain dan membutuhkan beberapa proses dalam menganalisis suatu permasalahan, yaitu menganalisa suatu permasalahan hingga ke intinya, mencari kebenaran atau fakta yang mendukung suatu permasalahan, mencari alasan yang dapat menguatkan suatu pendapat dan mempertahankan pendapat. Yaitu kita masuk yang kedua lagi, yaitu karakteristik berpikir kritis. Di sini juga terdapat banyak pendapat para ahli mengenai karakteristik berpikir kritis. Salah satunya yaitu menurut Bayer dalam Surya 2011 terdapat 8 karakteristik atau ciri-ciri berpikir kritis. Di antaranya yaitu watak. Seorang yang memiliki keterampilan berpikir kritis memiliki sikap skeptis atau tidak mudah percaya, suka terbuka, menghargai kejujuran, respek terhadap berbagai data dan pendapat, respek terhadap kejelasan dan ketelitian. Yang kedua yaitu kriteria. Dalam berpikir kritis harus memiliki suatu kriteria atau patokan untuk sampai ke arah sana, maka harus menemukan suatu untuk diputuskan atau dipercayai. Yang ketiga yaitu argumen. Yang keempat pertimbangan atau pemikiran. Yang kelima sudut pandang. Yang keenam yaitu prosedur penerapan kriteria. Kita masuk yang C yaitu indikator berpikir kritis. Indikator berpikir kritis ini kami cantumkan ada beberapa menurut para ahli mengenai indikator berpikir kritis. Salah satunya menurut Ennis dalam Sumarmo 2011. Indikator kemampuan berpikir kritis adalah memfokuskan diri pada pertanyaan, menganalisis dan mengklarifikasi pertanyaan, jawaban dan argumen. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan sumber yang terpercaya. Yang keempat mengamati dan menganalisis dedukasi. Yang kelima merumuskan eksplanatori. Yang keenam yaitu kesimpulan dan hipotesis. Yang ketujuh menarik kesimpulan yang bernilai. Yang kedelapan menetapkan suatu aksi. Yang kesembilan berinteraksi dengan orang lain. Dari banyak pendapat para ahli, maka kami sebagai pemakalah menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis mencakup indikator sebagai berikut, yaitu yang pertama menganalisis pertanyaan, jawaban dan argumen. Yang kedua yaitu mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. Yang keempat yaitu kesimpulan dan hipotesis. Yang keempat yaitu membuat pertimbangan yang bernilai. Maaf tadi yang ketiga. Yang kelima yaitu membangun keterampilan dasar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lara Sintia. Warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lari Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan kisi-kisi soal tes kemampuan berpikir matematis dari kelompok kami, kelompok 1, yaitu saya sendiri dan Indah Parawansa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal kisi-kisi kemampuan tes berpikir matematis. Di sini kami menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan segi 3 dan segi 4. Contohnya seperti memberikan penjelasan sederhana dan memfokuskan dengan pertanyaan, menganalisis argumen dan menjawab pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Seperti kami mengambil contoh seperti menjelaskan apa itu segitiga lancip, apa itu segitiga siku-siku, dan sebagainya. Dan kami juga mengambil seperti mengobservasi, mempertimbangkan hasil observasi. Di sini kami memberi contoh soal seperti suatu segitiga ukuran sudut-sudutnya adalah 40 derajat, 65 derajat, dan 75 derajat. Yang ditanyakan yaitu sebutkan jenis segitiga tersebut dan mengapa. 2. Dapatkah kamu menggolongkan segitiga tersebut dengan tanya sisinya dan jelaskan. Dan masih banyak soal-soal seperti di atas. Semuanya kami buat dengan indikator menggunakan ide kami sendiri. Dan untuk tes kemampuan berpikir matematis, kami memberikan 10 macam soal. Seperti yang telah dijelaskan di kisi-kisi soal, soalnya hampir mirip seperti itu, tapi hanya beda angka, seperti itu. Dan kami juga melengkapi dengan kunci jawaban untuk tes kemampuan tersebut. Dan untuk penskoran, kami telah membuatnya pada setiap soal sudah diberi berapa hasil penskoran. Dan untuk mengetahui berapa penskoran akhirnya, kita bisa menambahkan dari berapa banyak soal yang telah kita jawab dengan benar. Itulah penjelasan mengenai kemampuan berpikir kritis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.